Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fitria. Saya dari kelas 10 akuntansi ingin mempresentasikan teks laporan hasil observasi. Pengertian hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Teks laporan observasi juga disebut teks klarifikasi karena membuat klarifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis teks laporan observasi yaitu bersifat objektif, global, universal, yaitu objek yang akan dibahas ialah objek tunggal, ditulis dengan secara lengkap dan sempurna, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Informasi teks berupa hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya dan tidak mengandung prasangka atau dugaan dan pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Adapun strukturnya yaitu struktur tes hasil observasi. Terdapat dua versi mengenai struktur dari teks ini. Ada yang bilang terdapat 2 struktur saja dan ada juga yang bilang terdapat 4 struktur. Nah, mana yang benar? Tidak jabarkan terlebih dahulu satu persatu. Struktur teks laporan observasi yaitu yang pertama, terdapat 2 struktur utama yaitu pernyataan umum atau disebut dengan klarifikasi, merupakan bagian pembuka akan mengantar tentang hal yang dilaporkan. Pada tahapan ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia bisa diklarifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan, dan anggota ataupun aspek yang dilaporkan merupakan bahasa atau rincian tentang objek yang sedang diamati. Struktur teks laporan hasil observasi yang kedua, terdapat 4 struktur utama yaitu definisi umum, merupakan pembukaan berisi pengertian tentang suatu hal yang tengah dibahas di dalam teks. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf. Penjelasan rinci. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilakukan atau yang dilaporkan. Penutup merupakan bagian rinci akhir dari teks. Adapun juga ciri kebahasaan teks hasil observasi yaitu yang pertama, ciri kebahasaan teks laporan observasi menggunakan verba. Verba adalah kata-kata yang mengatakan sesuatu tindakan yang sering juga disebut kata kerja. 2. Penggunaan verba. Verba adalah kata-kata yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang mengandung satu fungsi makna. Frasa sering juga disebut dengan kelompok kata. 3. Penggunaan sinonim. Pada kata-kata sinonim ini juga disebut dengan padanan kata. Sinonim ini bisa disebut dengan pandangan kata atau
Persamaan kata sinonim merupakan kata-kata yang mempunyai bentuk berbeda, misalnya pelafalan dan tulisan, namun kata-kata tersebut sebenarnya mempunyai makna yang sama atau mirip. 4. Menggunakan antonim lawan kata. Antonim bisa disebut dengan lawan kata. Antonim merupakan kata-kata yang mempunyai makna saling berlawanan satu sama lain. 5. Menggunakan nomina. Nomina adalah kata yang sering juga disebut kata benda. 6. Penggunaan konjungsi atau kata hubung seperti dan, atau, tetapi, ketika, dan lain-lain. 7. Menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur kalimat. 8. Menggunakan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur kalimat, baik subjek ataupun plus objek, atau subjek plus predikat plus objek, atau subjek plus predikat plus objek plus predikat. Contoh, Santi menyiram bunga. Santi subjek, menyiram predikat, bunga objek. 9. Menggunakan istilah-istilah dalam teks laporan hasil observasi adalah kata yang bersifat keilmuan atau teknis, atau sering juga disebut dengan kata-kata ilmiah. Contoh hasil observasi: beruang madu. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di antara 8 jenis beruang yang terdapat di dunia. Tinggi tubuhnya hanya berkisaran di angka 170 cm dengan tinggi punggung 70 cm dan bobot antara 50 hingga 65 kg. Bulu yang cenderung pendek namun berkilau terlihat menutupi seluruh tubuh beruang madu, sehingga telapak kaki terdapat ciri yang sangat khas pada tubuh beruang madu, yaitu beruang jingga yang berada padat di bawah leher. Beruang madu hidup di pepohonan. Mereka dapat bergerak dengan kecepatan 48 km per jam, yang memiliki tenaga yang amat kuat karena tergolong mamalia. Betina-betina beruang madu menyusui bayi karena setelah beranak. Hewan ini tergolong pemakan segalanya atau segala. Mereka tidak hanya mengonsumsi madu sesuai namanya, tapi juga beragam buah dan tumbuhan dalam hujan tropis, termasuk pulau tumbuhan jenis palem. Selain madu dan tanaman, beruang madu juga senang memakan serangga, burung, serta binatang kecil lainnya. Meski tenaga amat kuat, beruang madu tergolong binatang mudah diserang. Mereka juga terancam punah karena habitat aslinya telah hilang dan rusak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.